Bab 586. Haha, keluarga Caesar tertawa terbahak-bahak ketika melihat Levi menelepon karena mereka pikir itu adalah tindakan bodoh. Bayangkan saja rasa malu keluarga Black sekarang. Kami sangat mengenal Levi. Jadi bagaimana jika dia memanggil setiap tokoh kuat di Northampton? Keluarga Caesar dapat menghancurkan mereka hanya dengan jentikan jari. Lagi pula, Levi tidak cukup kuat untuk melakukan semua itu. Di sisi lain, Abigail menghela napas lega karena Levi akhirnya membalas. Sementara itu, Russell merasa senang dengan prospek pertempuran. Richard duduk di kursi dan mengejek, "Aku ingin tahu bala bantuan macam apa yang kamu panggil." Setelah itu, Patrick memerintahkan, "Beritahu saudara-saudara kita di luar untuk membiarkan semua orang masuk, tidak peduli siapa mereka." Dalam hitungan beberapa menit, banyak kendaraan mewah memenuhi jalanan. Beberapa penjaga keluarga kulit hitam yang ditangkap terkejut ketika mereka melihat itu. Apakah mereka semua datang? Mereka menyaksikan petak-petak pria memasuki manor. Apakah mereka sudah sampai? Keluarga Caesar sangat senang ketika mereka mendengar keributan di luar. "Siapa di sana? Umumkan siapa dirimu," Patrick menuntut. Keluarga hitam tercengang ketika mereka melihat para tamu karena mereka semua adalah tokoh kuat dari kota selatan. "Aku adalah kepala keluarga Goldson, Hunter Goldson." Namun, Patrick mengibaskan jarinya dan berkata, "Tidak, kamu tidak akan berhasil." Selanjutnya, "Saya kepala keluarga Johnson, Tommy Johnson." "Tidak." Setelah beberapa putaran, Patrick menjawab sambil menyeringai, "Tidak seorang pun dari kalian yang berhasil." "Astaga, tidak ada seorang pun di sini yang menarik minatku." 10 keluarga yang tiba adalah beberapa keluarga paling kuat di kota selatan, namun mereka masih jauh di belakang keluarga Caesar. "Saya adalah kepala keluarga Cayman, Hein Cayman." Semua orang, termasuk Richard dan Patrick, tercengang ketika nama itu diucapkan. Keluarga Caesar adalah klan kuasi kerajaan, tetapi salah satu dari 4 keluarga paling kuat di kota selatan, keluarga Cayman, muncul, dan mereka memiliki kekuatan untuk mengancam keluarga Caesar. "Aku adalah kepala keluarga Herman, Draco Herman." Nama itu bergema di seluruh aula seperti ledakan sonik. "Saya kepala keluarga Oliver, Stanley Oliver." Seperti bom atom, nama itu mengejutkan semua orang. 3 dari 4 keluarga bangsawan di South City telah tiba. Keluarga Caesar mulai panik dengan prospek menghadapi mereka dan 10 keluarga kuat lainnya. "Apakah itu cukup untukmu? Apakah aku, Alexander Stark, diundang ke pesta?" Seorang pria parubaya memegang tongkat muncul pada saat itu. "Apakah kamu penguasa dunia bawah kota selatan?" Suara Patrick mulai bergetar. Keluarga Caesar sekarang secara resmi panik karena mereka tahu betapa kuatnya mereka. "Bisakah saya bergabung juga?" Buddha Batu, Brock Green, melapor untuk bertugas. Sebuah suara orotun berbicara. Brock Green telah tiba dengan 100 ahli dari kancah tinju bawah tanah, beberapa di antaranya seperti binatang buas yang dikurung menunggu untuk mendatangkan malapetaka. Setelah kedatangan mereka, tentara putih keluarga Caesar merasakan bahaya di udara. "Apakah Buddha Batu di sini juga?" Richard dan Patrick benar-benar tercengang. Mereka tahu bahwa mereka tidak mungkin mampu melewati Brock karena dia mungkin lebih kuat dari Scott Yates. Itulah mengapa keluarga Caesar bertekad untuk menghindari Brock dengan segala cara ketika mereka datang ke kota selatan untuk menegaskan dominasi mereka. "Dia benar-benar ada di sini. Ini tidak berarti apa-apa selain bencana bagi kita. Biarkan aku memperkenalkan 3 teman lagi padamu." Dengan tepukan tangan, 3 sosok muncul di belakang Brock. Ini adalah Beast of Death, yang mencetak 99 kemenangan di Eastern Death Matches. Semua orang menarik napas tajam. Bab 587. Semua ekspresi pasukan Richard menjadi gelap seketika ketika mereka mendengar itu, jadi jelas bahwa mereka pernah mendengar tentang reputasi kejam dari Beast of Death sebelumnya. "Selanjutnya, kita memiliki Raja Serigala, yang memiliki 100 kemenangan berturut-turut di Death Match Timur." Raja Serigala memancarkan aura berbahaya yang membuat rasa dingin menjalari punggung semua orang. "Aku tahu siapa dia. Dia datang juga." Para pengawal di samping Richard ketakutan setengah mati. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Beast of Death dan Wolf King dapat menangani beberapa lusin dari mereka sekaligus. "Akhirnya, kami memiliki Hades, yang memecahkan rekor Eastern Death Matches dengan total 188 Death Match berturut-turut tak terkalahkan." Ketika Brock mengatakan itu, aula menjadi sunyi senyap.
Keluarga Caesar telah mencari petarung yang kuat dalam skala lokal dan internasional selama beberapa tahun terakhir, jadi mereka akrab dengan petarung terkenal internasional seperti Hades. Mereka menerima beberapa berita beberapa hari yang lalu yang mengatakan bahwa Hades disewa oleh orang lain dengan harga yang sangat mahal, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Brok adalah orang yang mempekerjakannya. Hades memancarkan aura dingin dan membunuh yang diasah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya ketika dia melangkah ke aula. Di hadapannya, semua orang merasakan ekstremitas mereka kesemutan karena kedinginan saat hawa dingin meresap ke seluruh tubuh mereka. Kehadirannya saja sudah cukup untuk mengintimidasi semua orang di sana. Namun, itu tidak terduga karena dia adalah petarung terkuat dari Eastern Death Matches. Itu, benar-benar dia. Anak buah Richard mulai gemetar ketakutan saat mereka menatap Hades dengan hati-hati. Mereka mengatakan bahwa dia membunuh tanpa mengedipkan matanya. Bahkan dengan bantuan dari 800 orang dari Tentara Putih, dia akan memotong kita semua seperti mentega. Terbukti sekarang bahwa keluarga Caesar tidak memiliki keuntungan kandang di kota selatan. Hades membungkuk sopan kepada Levi sebelum memindai keluarga Caesar dengan mengancam. Mereka yang ingin menantang keluarga hitam harus melewatiku dulu. Keluarga Caesar terkejut ketika mereka mendengar itu, dan mereka terdiam setelahnya. Kami benar-benar tidak mampu melewatinya. Keluarga Caesar berada di antara batu dan tempat yang sulit sekarang karena mereka tidak bisa menyerang atau mundur. Meskipun Richard tampak seperti sedang duduk dengan tenang di kursi, jari-jarinya gemetar cemas. Ini adalah rintangan terbesar yang pernah dihadapi keluarga Caesar. Sementara itu, keluarga Black menatap Levi dengan tidak percaya. Bagaimana dia melakukan itu? Bahkan keluarga Zah tidak bisa meminta bantuan semua tokoh kuat di kota selatan. Tapi sekarang, Brok dan Alexander yang perkasa ada di sini. Dan belum lagi Hades. Aduh, Masya Allah. Orang itu mengintimidasi seluruh keluarga Caesar hanya dengan kehadirannya. Bailey, Pamela, Meredith, dan Robert semuanya tercengang. Siapa sebenarnya Levi ini? Bagaimana dia bisa meminta bantuan begitu banyak tokoh kuat? Sementara itu, Abigail dan Russell merasakan kebanggaan yang luar biasa. Di sisi lain, Caitlin dan Aaron bisa merasakan nuansa suasana karena keluarga Caesar kini tampak lebih pendiam. Apa sebenarnya identitas Levi? Zoe juga penasaran ketika dia bertanya-tanya bagaimana suaminya berhasil melakukannya. Apakah dia memiliki semacam identitas rahasia? Bab 588. Sepotong berita itu seperti baut dari biru ke keluarga Caesar. Apakah ada orang lain yang datang? Apakah ini hanya awal dari mimpi buruk? Pupil Timothy tiba-tiba mengerut saat dia menyadari sesuatu. Dia hampir pingsan saat menyadari itu. Datang ke kota selatan adalah keputusan yang sangat buruk. Orang itu bukan manusia biasa. Keluarga Black juga terkejut. Apakah ada orang lain yang datang? Beberapa mobil lagi tiba tak lama, dan plat nomor mereka menunjukkan bahwa mereka adalah tokoh kuat dari kota selatan. Setelah itu, sekelompok orang berpakaian jas bergegas menuju aula utama Manor. Bahkan tentara putih yang berjaga di luar istana pun ketakutan saat melihat orang-orang itu. Para penjaga dapat mengetahui itu dari aura mereka bahwa kekuatan mereka luar biasa. Baik keluarga Caesar dan keluarga hitam terkejut ketika mereka mendengar suara langkah kaki. Ada orang lain di sini. Ketika Meredith dan Robert melihat orang-orang itu, mereka hampir pingsan. Apa? Ya Tuhan, keluarga kulit hitam lainnya juga tercengang. Tokoh paling kuat di kota selatan semuanya ada di sini. Levi benar-benar berhasil mencapai sesuatu yang Logan dan seluruh keluarganya tidak bisa. Itu gila. Richard tidak mengenali orang-orang itu, tetapi dia tahu bahwa mereka bukan tetangga sebelah yang biasa. Sementara itu, Timothy benar-benar ketakutan saat melihat Stephen, Tim, dan yang lainnya. Itu mereka lagi. Bukankah mereka ada di The Abyss malam itu? Tubuh Timothy gemetar hebat karena ketakutan. Kita dalam masalah. Terlepas dari seberapa kuat keluarga Caesar, kita tetap bukan tandingan mereka. Saya Tim Cronan dari Erudia. Saya mendengar bahwa seseorang menyebabkan masalah bagi keluarga Black, jadi saya memutuskan untuk melihat sendiri apa yang terjadi. Richard dan Patrick hampir pingsan saat Tim mengungkapkan siapa dirinya. Dia gubernur Erudia. Jika dia ada di sini, itu berarti orang-orang di belakangnya. Saya wali kota South City, Stephen McKay. Siapa Anda? Mengapa ada begitu banyak orang di luar? Saya wakil pemimpin Erudia, Woody Emil.
Saya Kepala Departemen Kepolisian, Wright Hector. Saya Wakil Pemimpin Kota Selatan, Corey Madison. Mereka semua memperkenalkan diri satu persatu dan membuat keluarga Caesar gemetar ketakutan. Richard terengah-engah seolah kehabisan napas, dan wajah Patrick memutih. Sementara itu, kaki Timothy lemas karena kehilangan keseimbangan dan tersandung. Dia benar-benar meminta bantuan semua tokoh paling kuat di Kota Selatan. Bagaimana mungkin bagi keluarga Caesar untuk menyamai itu? Tidak mungkin. Keluarga Caesar terjebak dalam posisi yang sangat sulit sekarang, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa lagi. Mereka tidak mampu melewati siapapun yang hadir di aula. Hades cukup kuat untuk menghadapi seluruh pasukan kita, dan tim memiliki otoritas lebih dari gabungan kita semua. Kami tidak memiliki pengaruh sama sekali. Kami sangat kacau sekarang. Di sisi lain, Abigail dan Russell menatap Levi dengan penuh kekaguman. Mereka tahu bahwa ini hanyalah sebagian kecil dari kemampuan Levi karena dia cukup kuat untuk menguasai seluruh dunia jika dia serius. Demikian pula, Zoe juga sangat bangga karena suaminya membalikkan keadaan dan menyelamatkan keluarga Black. Sementara itu, Aaron berdiri tegak dan Caitlin menyeka air matanya saat ekspresi mereka sepertinya mengatakan, seperti yang diharapkan dari menantu kita. Namun, Levi belum selesai. Dia bertanya, apakah kamu sudah takut sekarang? Jangan khawatir, kami masih memiliki lebih banyak lagi yang akan datang. Bab 589. Implikasi dari kata-katanya terlihat dalam ekspresi terkejut dari keluarga Caesar. Apa, orang lain datang? Apakah ini belum berakhir? Ya Tuhan, bagaimana kita bisa menangani ini? Timothy sepertinya menyadari sesuatu pada saat itu. Hanya dalam sepersekian detik, penglihatannya kabur saat dia pingsan dan jatuh ke tanah. Namun, anggota keluarga Caesar lainnya sibuk mengkhawatirkan keselamatan mereka sendiri, jadi mereka bahkan tidak memperhatikannya. Sementara itu, di luar rumah keluarga Black, ada sekitar 400 orang dari keluarga Caesar yang berjaga di sini untuk mencegah siapapun dari keluarga hitam pergi. Tiba-tiba, debaran berirama tentara berbaris terdengar di antara kerumunan. Bumi bergetar di antara kaki mereka dan membuat semua orang pusing saat awan debu terbentuk di udara. Apakah ada gempa? Pikiran pertama semua orang adalah bahwa gempa bumi sedang terjadi. Tidak, ini bukan gempa. Aku bisa mendengar suara langkah kaki. Itu semakin dekat dari menit ke menit. Saat hentakan itu semakin keras, semua orang mulai panik. Lihat, ya Tuhan, seseorang berteriak dan mengarahkan perhatian semua orang keluar. Mereka melihat regu tentara bersenjata lengkap berlari ke arah mereka dari segala arah. Ada 4 kolom untuk setiap regu dari segala arah, utara, selatan, timur, dan barat. Aku. Tentara putih takut tidak masuk akal. Mereka mengira bahwa mereka akan menang dalam serangan gencar mereka hari ini, tapi itu sebelum kedatangan peleton itu. Semua orang memperhatikan bahwa ada sesuatu yang tidak biasa pada seragam yang dikenakan peleton itu, ada beberapa simbol khusus dan kata-kata tertentu pada mereka yang tidak biasa. Pada saat itu, pembawa bendera mereka mengibarkan bendera yang dihiasi dengan naga, dan semua orang terkejut dengan kesadaran. Aku melihatnya sekarang. Ini adalah Legiun Naga dari Brigade Besi di bawah pemerintahan Dewa Perang. Itu benar, aku melihat mereka di berita sebelumnya. Mereka berhasil mengalahkan musuh beberapa kali ukuran mereka. Ya Tuhan, apakah itu benar-benar Brigade Besi? Mereka menyaksikan Brigade Besi mendekati mereka sambil menganga kaget. Seolah-olah tsunami mengancam akan menelan mereka seluruhnya. Semua orang berlutut ke tanah karena mereka basah kuyup oleh keringat dingin karena ketakutan. Begitu Dragon Legion masuk ke formasi mereka, Alfie muncul dari belakang peleton. Mengenakan biaya, segera setelah perintahnya diberikan, Legiun Naga bergerak maju dari segala arah. Beberapa ratus anggota tentara putih terkejut ketika mereka melihat sosok-sosok gesit memanjat dinding. Sebelum mereka bisa bereaksi terhadap serangan mendadak, mereka semua ditundukkan dalam sekejap. Butuh waktu kurang dari 20 detik untuk mengalahkan beberapa ratus orang, dan ketika semua orang menyadari itu, mereka mengencingi celana mereka karena takut. Apa-apaan ini? Jika kami tahu bahwa keluarga hitam akan meminta bantuan Brigade Besi, kami tidak akan berani datang ke sini. Sementara itu, orang-orang di aula utama tetap tidak peduli dengan keributan di luar karena serangan gencar terjadi terlalu cepat. Mereka bahkan tidak bisa mendengar tanda-tanda dari beberapa ratus orang di luar yang ditundukkan oleh tentara asing. Levi tersenyum sambil menghitung mundur dengan jarinya. 3, 2, 1.
Begitu hitungan mundur berakhir, gemuruh keras terdengar dari luar. Langkah kaki 1000 orang membuatnya tampak seperti bumi adalah drum saat bass bergetar di dada semua orang. Detik berikutnya, Alfie menerobos masuk dengan pasukannya. Ketika Richard melihat itu, dia mendengus kaget dan langsung pingsan. Saat itu, keluarga Caesar secara resmi menderita kekalahan yang luar biasa. Bab 590. Patrick berlutut di tanah. Pada saat yang sama, beberapa ratus anggota keluarga Caesar juga berlutut. Bahkan militer ada di sini. Kita dalam masalah. Tunggu, tidak. Mereka adalah Brigade Besi, demi sialan. Bagi orang-orang Erudia, Brigade Besi bahkan lebih kuat, dan tanggung jawab mereka bahkan lebih suci daripada militer. Mereka adalah penjaga sejati negara kita. Betapa tidak beruntungnya kita. Sementara itu, Meredith dan Robert bertukar pandang dan tersenyum lebar karena mereka sangat gembira. Mereka menyadari bahwa mulai saat ini dan seterusnya, kedudukan keluarga kulit hitam di kota selatan dijamin, dan tidak ada yang berani menyakiti mereka lagi. Kapten Stele, Anda di sini. Keluarga Black mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Anda. Saya berterima kasih, atas nama seluruh keluarga hitam. Meredith dan Robert menangis bahagia saat mereka hampir berlutut bersyukur. Haha, jangan khawatir. Kami sedang berbaris di hutan belantara ketika kami mendengar bahwa keluarga kulit hitam dalam masalah, jadi kami memutuskan untuk datang dan memeriksanya. Alfie tersenyum dan berkata. Mendengar itu, keluarga Caesar hampir kehilangan akal. Siapa yang kamu bercanda? Siapa yang bahkan berbaris ketika mereka bersenjata lengkap? Sangat jelas bahwa mereka memiliki target pada kita. Saat itu, Russell melangkah maju dan memberi hormat kepada Alfie. Kapten Stele. Alfie menepuk bahu Russell dan terkekeh. Saya mendengar tentang apa yang Anda lakukan, dan saya harus mengatakan bahwa saya terkesan. Anda menentang keluarga Caesar hanya untuk membela diri sendiri. Russell tersenyum canggung dan menjawab, saya tidak bisa menawarkan bantuan apapun, jadi saya perlu berterima kasih kepada Anda karena telah membantu keluarga kulit hitam. Russell kemudian memberi hormat sekali lagi. Keluarga Black mengira Alfie hanya bersikap sopan, namun belakangan mereka menyadari bahwa Alfie sangat mengagumi Russell. Itu berarti Alfie membantu kami untuk menghormati Russell. Mungkin mereka benar-benar hanya berbaris, tetapi Russell pastilah kekuatan pendorong mereka untuk datang ke sini. Meredith segera menjelaskan, Kapten Stele, kami telah salah memahami Russell. Kami pikir dia hanya ceroboh ketika dia menamparkan kepala keluarga Caesar dengan marah. Tapi kami menyadari sekarang bahwa dia adalah orang yang sangat bijaksana dan bijaksana. Tentu saja, dia tidak takut pada keluarga Caesar karena dia mendapat dukungan dari pria terhormat sepertimu. Robert menimpali. Itu benar. Russell, kami salah memahamimu. Selama ini kamu benar. Keluarga Caesar tidak bisa menindas kita hanya karena mereka lebih kuat dari kita. Kita harus membela diri kita sendiri. Meredith membungkuk. Russell, aku minta maaf karena menamparmu tanpa alasan yang sah. Nenek, Russell memiliki ekspresi canggung. Kejadian itu tidak ada hubungannya dengan ini, kan? Alfie juga tercengang. Insiden itu bahkan tidak berhubungan dengan Russell. Apa yang kamu bicarakan? Meredith tiba-tiba memikirkan sesuatu. Russell sekarang adalah wakil kepala, jadi apakah itu berarti Tim, Stephen, dan yang lainnya datang hanya untuknya? Tuan Cronan, Tuan McKay, terima kasih telah membantu keluarga kulit hitam. Tolong jaga Russell juga. Meredith tersenyum dan berkata. Robert juga tersenyum. Mer Cronan, Mer McKay, Anda pasti datang ke sini demi Russell, dan sepertinya Anda sangat menghargainya. Kami akan mengajarinya dengan baik dan memastikan dia tidak mengecewakan Anda. Bailey juga hampir menangis. Russell benar-benar harapan keluarga kulit hitam. Semua tokoh kuat di kota selatan datang hanya untuknya. Russell benar-benar luar biasa. Semua pemimpin datang hanya demi dia. Russell sangat keren. Tidak heran dia menamparkan kepala keluarga Caesar, namun dia masih tampak tidak terpengaruh. Siapa yang tahu bahwa dia sudah merencanakan semuanya. Bersambung.